Baik, kita lanjutkan lagi. Jadi Syekh Yusuf Al-Makassari ini punya salah satu kitab judulnya itu Futuhat Al-Ilahiyah. Nah, di kitab ini beliau itu diantaranya membahas tentang rukun tasawuf. Ya, jadi coba kita pedal-pedali ya. Yang pertama itu ada Tahrid Al-Tauhid. Jadi Tahrid Al-Tauhid ini seorang sufi yang itu sudah memurnikan ketauhidannya kepada Allah. Jadi dia hanya meyakini saja bahwa Allah itu yo yang satu-satunya, nggak ada yang lain. Jadi sebagaimana pembahasan sebelumnya, kok kita masuk dalam dunia tasawuf, kok keyakinan kita masih dualisme atau pluralisme, ya kita akan gagal. Karena apa? Keimanan kita nggak soheh. Maka kemarin apa? Pertama-tama sebelum kita masuk dalam dunia sufi, katanya beliau apa? Ayo kita cek dulu bagaimana keimanan kita. Apakah kita itu sudah benar menauhidkan Tuhan atau jangan-jangan masih ada Tuhan yang lain, ya. Makanya katanya Karl Marx atau Nietzsche itu, beliau kan mereka kan mengatakan, jadi Tuhan itu banyak, maka bunuhlah Tuhan itu. Kenapa demikian? Yo karena Tuhan itu yo yang menciptakan yo manusia sendiri. Kalau itu yang menciptakan manusia, yo manusia yang menguasainya. Kenapa kok Tuhan yang menguasainya? Maka bunuhlah Tuhan-Tuhan yang itu sebenarnya yang menciptakan itu kita sendiri. Makanya apa? Tinggalkanlah hanya Allah saja. Ya. Kemudian apa? Jangan lupa lo ya, ayo kita memahami keesaan Allah. Jadi Allah itu sang pemilik segala sesuatu yang ada. Dia yang menguasai, dia yang mengendalikan. Termasuk apa? Kita harus berhati-hati loh ya terhadap ketauhidan kita. Karena banyak orang yang itu memiripkan Tuhan seolah-olah itu kayak makhluk. Makanya beliau ini mengajak apa? Ayo kita menjauhi sifat tasbih dan sifat tasjim. Kita kan banyak menemukan di dalam Al-Quran kalau Tuhan itu punya singgasana, ya kan? Jadi kita nggak boleh memahami singgasananya Allah itu kayak raja, itu nggak boleh. Jadi keberadaan Allah yang sebenarnya itu nggak bisa dijangkau oleh akalnya manusia. Makanya jalannya itu ya tahrid al-tauhid. Kita imani saja. Jadi seperti apa singgasananya Tuhan dan bentuknya bagaimana, kita nggak boleh mempertanyakan itu. Tinggal bagaimana cara kita itu mengimaninya. Jadi kalau kita bisa begitu, kita itu akan terjauhi oleh sifat tasbih dan sifat tasjim. Jadi Allah yang Maha Esa, yang Maha Murni dan Maha Suci, yang itu berbeda dengan makhluknya. Kayak Allah itu memiliki penglihatan. Jadi penglihatannya Allah itu berbeda dengan penglihatannya makhluknya. Kayak teman-teman misalkan penglihatannya hari ini kan masih sempurna. Tapi kan kita nggak bisa meyakini nanti di umur 70 tahun penglihatan kita itu sudah tidak sempurna sebagaimana hari ini. Jadi nggak boleh kita itu menyamakan tasbih atau tasjim itu. Iya, nah itu yang pertama. Yang kedua, katanya beliau rukun tasawuf yang kedua itu ada faham al-isma'i. Jadi seorang saleh atau seorang murid yang itu pengen masuk dalam dunia tasawuf itu nggak boleh sendirian. Jadi jangan mentang-mentang merasa pinter, merasa bisa, kemudian kok apa namanya nggak butuh mursyid, nggak butuh syekh, ya nanti kita akan bisa tersesat, kita bisa salah jalan. Makanya bimbingan seorang mursyid ini penting. Kenapa demikian? Karena mursyid ini yang mengetahui titik kondisi jiwa kita dan mereka itu tahu obatnya. Sedangkan kita sendiri kadangkala kita nggak tahu penyakit yang ada di dalam diri kita, sekaligus kita pun juga nggak tahu obatnya yang mana untuk menyembuhkan penyakit itu. Makanya kita butuh mursyid.
Sekaligus apa? Kenapa kok mursyid ini penting? Yo karena mursyid ini sudah menemukan Tuhan. Dia sudah mengalaminya. Sedangkan yang kayak kita ini yang masih awam, kita belum mengalaminya, kita belum menemukannya. Yo gambarannya kayak kemarin itu loh, teman-teman itu yo mengetahui Tuhan itu ada, ya kan? Tapi kan belum mengalami, belum menemukan. Gambarannya kayak teman-teman ngomong ngalor ngidul tentang indahnya menikah, tapi teman-teman belum menikah. Makanya apa? Yang belum menikah ini bergurulah, bertanyalah pada mereka yang sudah menikah, apalagi dalam dunia tasawuf. Ya, termasuk apa? Mursyid ini yang mengetahui kotoran-kotoran dan nafsu-nafsu yang ada di dalam jiwa kita. Makanya kita butuh bimbingan dari mereka. Karena mereka yang sudah menempuh jalannya. Ya, itu tauhid apa namanya? Itu rukun tasawuf yang kedua. Yang ketiga, itu ada husni al-isra. Ya. Jadi seorang sufi atau kalau kita pengen masuk dunia tasawuf, ya kita harus memperbaiki hubungan kita dengan orang lain. Makanya sangat terkenal sekali, kok ada seorang wali, ada seorang sufi, kok dia hubungannya dengan orang lain kok chaos, kok tidak harmonis, yaitu sebagai tanda kalau dia itu belum wali. Karena apa? Kemarin telah disebutkan Syekh Yusuf Al-Makassari ini punya konsep yang disebut insanul kamil, manusia yang sempurna. Jadi manusia yang sempurna ini apa? Moralitasnya itu takholak bi akhlakillah, ya. Jadi akhlaknya itu ya sebagaimana akhlak yang dimiliki oleh Allah. Sedangkan Tuhan itu mencintai seluruh makhluknya yang ada di alam semesta. Loh, kalau kita itu sudah wali, termasuk sudah manusia yang sempurna, kok ada satu makhluk yang kita benci dan kita keos terhadap mereka, yaitu ya kita tidak taholak bi akhlakillah. Makanya apa? Kalau Tuhan itu maha menyayangi seluruh makhluknya, ya kita ya berusaha untuk bisa untuk bisa mencintai mereka semua. Jadi di dalam diri kita itu nggak ada kebencian. Jadi di dalam diri kita itu nggak ada hierarkis antara tinggi dan rendah. Semua kita sikapi hal yang sama. Ya baik itu orang punya maupun orang yang tidak punya. Kita cintai semuanya. Nggak ada yang namanya perbedaan. Ini kan sebagaimana Tuhan ya yang mencintai seluruh makhluknya. Kalau kok kita masih ada kebencian terhadap makhluk sesama, ya artinya ya kewalian kita belum sukses. Padahal katanya Imam Syafi'i, kok ada kebencian, seolah-olah kita itu apa? Kita itu seolah-olah meminum racun, tapi kita mengharap orang lain itu yang mati. Ya otomatis apa? Kalau diri kita yang meminum racun, ya otomatis yang mati itu ya kita, ya kan? Sedangkan orang lain yang kita benci itu kan happy, ya kan? Ngopi ke sana ke sini. Sedangkan kita yang benci itu seolah-olah telah membunuh diri kita sendiri, seolah-olah kita itu sedang meminum racun, ya. Makanya apa? Hapuslah seluruh kesombongan, kedengkian, kebencian yang ada di dalam diri kita kepada orang siapapun itu. Nggak ada yang namanya kebencian. Harus kita sikapi dengan sikap cinta. Itu yang ketiga. Yang keempat ada itor al-itor. Ya. Jadi kita itu sudah tidak egoistik lagi. Ya. Jadi hidup kita, kalau kita sudah masuk dalam dunia sufi, kita itu menomorsatukan orang lain. Sedangkan diri kita, itu kita nomor dua kan. Gambarannya itu simpel, kayak teman-teman itu loh. Kalau hari ini punya cewek, yang dipikirkan yang dipikirkan selalu kan ceweknya. Kayak teman-teman misalnya ke mall melihat baju, ya, melihat baju, melihat apalah yang ada di mall. Yang dipikirkan itu bukan baju yang cocok untuk kita, tapi apa? Baju nanti itu kira-kira nanti kalau saya beli, kira-kira nanti cocok nggak buat cewekku, ya. Sedangkan diri kita itu nggak memikirkan. Yang kita pikirkan adalah selalu si dia. Yo kayak teman-teman itu lagi makan, ya, mau beli makan apalah.
Yang dipikirkan itu seolah-olah seandainya saya bungkuskan lele, kira-kira nanti cewekku gimana ya, suka nggak ya? Ya, jadi kita itu hilang. Yang ada itu yo yang kita cintai. Jadi seorang sufi itu adalah mereka yang itu sudah tidak egoistik lagi. Yang dinomorsatukan itu adalah sesama manusia, ya. Kalau kita sudah demikian, ayo kita levelnya naikkan lagi. Nanti kita akan menyadari yang lebih penting itu ya Allah, yang nomor satu itu ya Allah. Sedangkan saya itu nggak ada apa-apa, sedangkan saya sendiri itu nggak ada. Yang ada itu ya Allah, yaitu itor al-itor. Selanjutnya ada tarki al-ikhtiar. Jadi ayo kita berserah diri kepada Allah. Kita jangan sombong. Ya, pencapaian-pencapaian yang kita dapatkan itu semata-mata bukan usaha kita, bukan ikhtiar kita. Kalau Allah tidak menghendaki itu, kita itu nggak bisa apa-apa sebenarnya. Ya, kayak pembahasan kemarin di Abu Yusuf Al-Makassari, kita itu bisa melakukan sesuatu karena kita itu dipinjami daya oleh Allah. Kenapa kok kita bisa kuliah S1, kita bisa melakukan A, B, C, dan lain sebagainya, dan kita sukses melakukan itu? Ya karena Allah itu meminjamkan dayanya yang itu diberikan kepada kita. Sehingga kita bisa melakukannya. Artinya apa? Artinya kita itu sebenarnya nggak bisa apa-apa kalau Allah itu tidak memberikan dayanya kepada kita. Makanya apa? Hasil apa yang kita usahakan dan kita mencapainya itu, kita mendapatkannya, kita nggak boleh sombong kalau itu 100% usaha kita. Sebenarnya kita itu nggak bisa apa-apa. Kayak hari ini teman-teman bisa menguasai studi apa, wawasannya macam-macam. Kalau Allah tidak menghendaki itu, yuk kita nggak akan bisa paham. Kita nggak akan bisa mengetahui studi apa yang kita yang kita seriusi hari ini. Semuanya itu ya karena Allah itu mengizinkannya. Selanjutnya itu ada surat al-wujud. Ya, ini agak unik ini dari Abu Yusuf Al-Makassari. Jadi teman-teman coba ya, termasuk saya, ayo kita pahami suara hati nurani kita. Kenapa demikian? Karena suara hati itu sumbernya dari Allah. Dan suara hati pasti itu mengatakan sesuatu yang benar. Banyak hal kita itu ingin melakukan sesuatu, tapi kita kalah dengan emosi kita. Loh, padahal suara hati itu sudah mengatakannya, sudah menggerakkannya. Tapi kadangkala kita kalah dengan nafsu kita. Kadang kita mengkalkulasi dengan rasio kita. Akhirnya apa? Akhirnya suara hati nurani ini akhirnya ya lama-lama hilang. Padahal suara hati itu terketuk, itu padahal sumbernya itu ya dari al-haq, yaitu dari Allah. Misalnya teman-teman nggak ada badai, nggak ada hujan, tiba-tiba kok pengen sudakoh, ya. Yo teman-teman itu yo harus melaksanakannya itu. Karena apa? Karena itu hati kita sudah digerakkan oleh Allah. Tinggal bagaimana kita itu mau melaksanakannya atau mau mengaktualisasikannya atau tidak. Dan sadarilah bahwa suara hati nurani ini pasti apa? Pasti benar ya. Kayak teman-teman misalnya ingin melakukan suatu keburukan, cobalah pertanyakan di dalam hati nuraninya. Pasti hati nuraninya itu menolak ya. Kalau hati nuraninya ini menolak, pasti yang kita lakukan itu enggak benar ya. Makanya ayo kita asah jiwa kita asah kolbu kita, biar kita itu mudah memahami suara hati nurani. Sedangkan suara hati nurani itu adalah kehendak dari al-haq, yaitu dari Allah. Ada juga dari beliau yang itu disebut al-kaf al-khawatir. Jadi ayo kita mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil ya. Sebenarnya kita kan punya akal, kita punya otak. Ya, semua manusia itu punya otak, tapi tidak semua manusia itu punya akal.
Makanya apa? Otak yang sudah dianugerahi oleh Allah ini, yang itu diberikan kepada manusia, ayo kita gunakan untuk berpikir. Biar apa? Biar kita itu jeli, mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Makanya itu kan ada doa. Doanya apa itu? Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Jadi kita itu memohon untuk ditunjukkan yang benar itu ya sesuatu yang benar, yang batil itu ya sesuatu yang batil. Biar kita itu tersibak dan bisa jelas, oh ini yang benar, oh ini yang salah, ya. Itulah yang disebut al-khaf al-khawatir. Ada juga yang disebut itu kotrot al-safat, ya. Jadi seorang sufi itu jangan hanya sibuk zikir, jangan hanya sibuk menghabiskan waktunya dalam beribadah atau sholat sunnah, tapi pun juga harus berkelana atau rihlah, melakukan perjalanan kemanapun itu. Tujuannya apa? Yaitu mengambil iktibar, termasuk apa? Melatih ketahanan jiwa kita, biar jiwa kita itu kuat. Jadi teman-teman, hari ini kan ada yang namanya zona nyaman, ya kan? Ayo kita sekali-kali keluar dari zona nyaman kita. Kita melalang buana, terserah mau kemana. Tapi kita harus punya tujuan, yaitu apa? Yaitu kita mengamati alam semesta. Biar kita itu mendapatkan hikmah-hikmah yang luar biasa, yang itu yang ada di alam semesta. Misalnya teman-teman itu naik gunung, nanti sampai ke puncak gunung, teman-teman akan menyadari betapa indahnya maha kuasanya Allah. Dan teman-teman waktu di atas gunung itu akan merasakan, oh ternyata saya itu makhluk yang kecil. Kalau saya itu makhluk yang kecil, artinya saya itu nggak pantas kalau saya itu sombong. Ya, jadi saat kita traveling, saat kita rihlah, ayo kita mengambil iktibar, kita mengambil pelajaran. Jadi pelajaran itu tidak hanya kita dapatkan dari buku. Pelajaran itu tidak hanya kita dapatkan dari Al-Quran. Tapi apa? Tapi Allah itu membentangkan seluruh alam semesta. Tugas kita pun juga untuk membacanya. Makanya ada dua ayat, ya. Ada ayat yang tertulis, ada ayat yang non tertulis, ya. Kalau ayat tertulis itu ya Al-Quran. Ada ayat yang itu tidak tertulis, yaitu ya alam semesta. Alam semesta keduanya sama, yaitu adalah ayat-ayat kebesarannya Allah. Di balik kita merenungi Al-Quran, kita pun juga harus merenungi seluruh isi alam semesta. Kita mengambil iktibar. Termasuk apa? Saat kita traveling, ya, kita kan nanti akan mengalami bagaimana kondisi kita, bagaimana perjalanan yang jauh, bagaimana kita itu menahan rasa lapar, ya, rasa kesal dan lain sebagainya. Loh, itu sebagai latihan, sebagai riadoh diniyah untuk melatih jiwa kita agar jiwa kita itu kuat. Kalau kemarin jiwa kita itu dikit-dikit males, dikit-dikit itu bosen, sekarang saat kita melakukan rihlah, sekarang jiwa kita itu kuat. Mungkin teman-teman kalau belajar itu hanya 1 jam, tapi setelah rilah kemana-mana, dan kemudian kembali ke zona nyamannya, sekarang belajarnya itu bisa 3 jam, bahkan bisa sampai 4 jam. Itulah hikmahnya kalau kita itu mau melakukan traveling. Ya, teman-teman dicoba ya. Makanya dalam dunia keilmuan itu, kalau kita ingin menemukan indahnya dalam dunia ilmu, yuk kita harus keluar rumah, kita harus traveling. Nah, ada lagi yaitu tarki al-iktisab. Ya, maksudnya apa? Katanya Syekh Yusuf Al-Makassari, kita itu tidak boleh mengandalkan usaha kita sendiri. Akan tetapi, ayo kita lebih bertawakal kepada Allah. Ini sebagaimana tadi. Jadi pencapaian kita, bentuknya seperti apa, dan macam-macamnya bagaimana, jangan kita mengira kalau itu 100% adalah usaha kita. Kalau kok kita merasa demikian, yuk akhirnya kita terjebak pada kesombongan. Kalau kita sombong, yuk artinya yuk jiwa kita nggak suci, jiwa kita nggak murni.
Makanya hari ini kalau ada wali mengaku dirinya wali, tapi kok dia sombong, artinya yo sekaligus yo dia tidak wali, karena seorang wali itu sudah tidak ada kesombongan, sudah tidak ada kebencian, sudah tidak ada kedengkian, ya. Dan sedangkan dirinya sendiri itu enggak ada, dia merasa aku itu enggak ada, yang ada itu yo Allah. Makanya apa? Ayo kita lebih bertawakal kepada Allah. Proses apapun itu, perjalanan kita dalam berikhtiar dalam mencari ilmu, ayo kita serahkan kepada Allah. Tapi kita nggak boleh lupa loh, yaitu tetap berproses, tetap berusaha. Yang terakhir itu ada tahrim al-iddihar. Jadi ini kadang kita itu banyak terjebak loh ya. Ya, kita seolah-olah kalau nanti kita membaca Yasin, nanti kita akan mengalami ini, akan mendapatkan itu. Nanti kalau kita itu mengistiqomahi membaca Al-Waqiah, nanti rezeki kita banyak, ya kan? Banyak kan hari ini pandangan-pandangan yang demikian. Bahkan yang demikian itu dikritik habis-habisan oleh seorang sufi namanya Jalaluddin Arumi. Kalau hidup kita menganggap amal kita itu bisa menyelamatkan kita, yuk kita akan terjebak, sekaligus kita akan terhijab. Kita hanya akan bertemu dengan amal kita nggak bisa bertemu dengan Allah. Karena apa? Ya seolah-olah kita mengandalkan, menuhankan amal kita. Makanya apa? Amalan-amalan yang kita istiqomahkan, kita jangan mengandalkan itu. Misalnya teman-teman ya, mengistiqomahkan tiap hari itu membaca satu lembar Al-Quran misalkan atau satu juz, tapi teman-teman punya tujuan dengan membaca dan mengistiqomahinya, nanti seolah-olah teman-teman nanti akan lebih cepat suksesnya, lebih cepat mendapatkan jodohnya. Yuk teman-teman, yuk terjebak pada amalnya sendiri, ya. Kalau terjebak dengan amalnya, ya teman-teman seolah-olah menuhankan amalnya. Sedangkan kita nggak tahu amal kita itu diterima oleh Allah atau tidak. Makanya apa? Yuk kita tetap melakukan yang terbaik. Amalan-amalan apapun kita lakukan, kita istiqomahi. Tapi kita jangan mengandalkan amal kita. Kita tetap mengandalkan Allah. Ya, kita tetap yang namanya mengharapkan yang itu pemberian dari Allah. Di situ kita tidak terjebak dengan amal-amal kita. Jadi sebenarnya kenapa kok ada amalan-amalan? Sebenarnya itu hanya untuk mendidik jiwa kita, biar jiwa kita kayak tadi, yaitu kuat dan tahan. Termasuk kalau kita mau mengistiqomahi amalan-amalan itu, kita itu akan seolah-olah itu tazkiyatun nafas, yaitu pembersihan jiwa kita. Kalau jiwa kita sudah bersih dan bening, ya kita akan bisa bertemu dengan Sang Maha Suci dan Sang Maha Bening. Kayak gitu ya. Itu rukun tasawuf di dalam kitabnya beliau Syekh Yusuf Al-Makassari yang judulnya itu Futuhat Al-Ilahiyah. Baru kita masuk ke Al-Kasfu. Ya. Jadi apa sih Al-Kasfu itu? Jadi kalau seorang hamba, kalau hatinya itu sudah bening dan suci, dan sudah tidak ada lagi kotoran-kotoran yang ada di dalam jiwa kita, termasuk pun juga sudah tidak ada hawa nafsu, maka seketika itu tersingkaplah kekuasaan dan keagungan Allah di dalam diri hatinya manusia. Jadi kalau kita sudah bersih jiwa kita, suci dan sekaligus bening, yo kita akan apa? Terpancari cahayanya Allah yang itu tersibak di dalam hati kita. Kenapa kok kita tidak bisa melihat kehadirannya Allah, keindahannya Allah, termasuk keagungan Allah? Yo jangan salahkan Allah, karena sebenarnya Allah itu senantiasa ingin menampakkan dirinya. Bahkan alam semesta ini adalah tajalinya Allah. Hanya saja kita itu tidak bisa membacanya, kita nggak bisa menangkapnya. Kenapa demikian? Ya karena jiwa kita masih ada banyak titik hitam. Karena jiwa kita masih penuh dengan nafsu, masih penuh dengan kotoran-kotoran. Makanya Al-Ghazali itu di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya itu kan mengibaratkan
Jiwanya manusia itu seolah-olah kayak cermin. Kalau cerminnya itu bening, kalau cerminnya itu bersih, ya cermin ini akan bisa menangkap cahayanya Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau cermin itu banyak kotorannya atau banyak titik-titik hitamnya, ya bagaimanapun cermin itu nggak bisa menangkap cahaya atau keagungannya Allah. Makanya tugas kita apa? Katanya Syekh Yusuf Al-Makassari, maka tugas kita untuk agar kita bisa menangkap keindahannya Allah, tugas kita itu adalah riyanduh diniyah. Jadi riyanduh diniyah apa? Kita melatih jiwa kita, kita membersihkan jiwa kita secara konsisten. Kalau nanti jiwa kita sudah bersih, ya kita akan mencapai derajat al-kasfu, orangnya yaitu kasaf. Jadi gambarannya kasaf itu kalau dalam dunia sufi itu ada istilah yang disebut ekstase. Jadi ekstase itu kayak itu loh, kayak seorang sufi namanya Al-Mansur Ibnu Al-Halats. Ya, itu kan ada ucapan dari beliau yang itu kalimatnya ana al-haq, aku adalah kebenaran. Ya, kalau orang fakih atau para fukoha itu kok mendengar kalimat itu pasti mereka marah karena menganggap dirinya itu Tuhan loh. Padahal saat itu Al-Mansur Ibnu Al-Halats ketika mengatakan anak al-haq, ketika saat itu dirinya itu sudah tidak ada. Yang ada itu hanya Allah. Bahkan aku yang manusia itu enggak ada. Jiwanya itu sudah diliputi oleh Tuhan, yang ada itu ya Tuhan. Sedangkan saat itu ketika mengucapkan anak al-haq, sebenarnya itu bukan al-halats, tapi adalah Allah itu sendiri. Itulah yang disebut ekstase. Kalau memakai kacamata Abu Yusuf Al-Makassari itu disebut kasaf, ya, tersingkapnya keagungannya Tuhan. Kalau Allah itu sudah menampakkan dirinya, seolah-olah kita itu enggak ada. Ya, seolah-olah kedirian kita itu sudah hilang. Karena apa? Karena apa? Karena Allah itu terlalu besar dan kita itu terlalu kecil. Makanya apa? Ayo tugas kita itu riyanduh diniyah. Kita latihan jiwa kita biar jiwa kita itu bening. Dan katanya beliau di dalam kitabnya, judulnya itu Nafat al-Sailaniyah. Jadi jika seseorang sahabat menuju kepada Allah beribu-ribu tahun, Allah itu hanya memperlihatkan dirinya dalam sekejap saja. Jadi usaha kita untuk mendekati Allah, ya, yang itu memakan waktu yang lama bahkan beribu-ribu tahun, ya, Allah itu tetap mendekat, tetap bersama hambanya. Tapi apa? Allah itu hanya memperlihatkan yang itu hanya sekejap saja. Jadi kita itu nggak bisa pengen selalu melihat Allah, itu nggak bisa. Karena apa? Ya karena kita itu ya tadi, kita terlalu kecil, sedangkan Allah itu terlalu maha, kita nggak kuat. Sebenarnya Allah itu yo senantiasa hadir, hanya diri kita saja yang itu terlalu kecil, nggak kuat. Makanya apa? Peluang untuk kehilangan itu jauh lebih banyak daripada peluang untuk melihat. Makanya teman-teman kalau bisa nanti kalau Allah itu menampakkan dirinya, memperlihatkan dirinya, teman-teman langsung selfie. Yo bagaimanapun yo nggak bisa barang goib, barang metafisika kok ditangkap dengan sesuatu yang fisik, ya. Kayak teman-teman itu loh, mau uji nyali ke kuburan dan itu sudah memasang beberapa kamera sisi kanan sisi kiri hanya ingin melihat ada makhluk goib apa yang ada di dalam kuburan itu. Ya bagaimanapun ya nggak bisa, barang fisik kok digunakan untuk menangkap sesuatu yang non fisik, ya. Wah nanti kalau ada angin kencang, wah itu tanda ada makhluk yang datang. Itu kan hanya fantasi-fantasinya teman-teman saja. Nah, itulah yang disebut kasaf, ya. Jadi ketika jiwa sang hamba ini sudah bersih dan sudah suci, maka seorang hamba ini akan bisa menangkap keindahannya Allah. Kalau kita sudah menangkap keindahannya Allah,
disitulah kita akan bisa jatuh cinta sama Allah. Yang kemarin kita terlena dengan kecantikan-kecantikan duniawi. Yang kemarin kita itu terpesona dengan keindahan-keindahan duniawi. Sekarang saat kita menyaksikan keindahannya Allah dan keagungannya Allah, seolah-olah dunia ini sudah nggak ada artinya lagi. Yang lebih penting dan lebih bernilai itu adalah Allah. Dan yang lainnya itu yang nggak bernilai. Itu ya, itu Al-Kasfu. Makanya dari situ beliau itu menggagas bagaimana sih caranya untuk bisa mencapai makom mukasif. Ya, ini ada di dalam kitabnya beliau tadi, yaitu Al-Barokah Al-Sailaniyah. Jadi ada 3 jenis zikir, ya, ketika teman-teman ingin mencapai makom mukasif, coba dipraktekkan ya. Yang pertama itu zikirnya orang awam. Jadi orang awam itu kan zikirnya dengan lisan, ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, yaitu dengan alat lisan, ya. Yo, ini orang awam seperti kita. Kenapa demikian? Yo, untuk melatih yang nanti lama-lama, yang awalnya kita dengan lisan, nanti lama-lama itu bisa zikir dengan kolbu. Kalau kita sudah bisa zikir kolbu, ini adalah levelnya orang khawas, ya. Jadi orang khawas itu zikirnya Allah, 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 ya. Jadi masih ada namanya. Kalau yang pertama itu menyengkal. Jadi tidak ada sesuatu yang saya tuhani, hanya ada satu Tuhan yang saya sembah. Jadi zikir yang pertama itu menolak segala yang ada, dan dia itu hanya ingin Tuhan saja yang disembah, yang esa. Kalau kita sudah sukses di situ, baru kita fokus pada Allah. Makanya apa? Zikirnya itu menyebutnya Allah, Allah. Yang itu zikirnya itu di dalam hati, sudah tidak lagi dengan mulut, ya. Ya mungkin teman-teman itu hari ini main game tapi hatinya itu zikir mungkin ya. Tapi kan kita sibuk dengan game gitu ya. Mungkin teman-teman itu kuliah ya, mendengarkan temannya presentasi tapi hatinya itu Allah, Allah, Allah ya. Tapi kok masih di makom pertama, ya kayak teman-teman kalian itu loh, berangkat kuliah tapi pegangnya itu tasbih. Ada kan ya kayak begitu. Itu nanti malah membuat kita ujub dan pamer. Nah, yang terakhir ini yang jauh lebih dalam. Kalau yang pertama alatnya itu lisan, dan yang kedua alatnya itu kolbu, sedangkan ada makom yang jauh lebih tinggi, yang ini adalah zikir sir, rahasia. Ini adalah levelnya orang khawas, orang khos al khawas. Jadi orang yang khusus, yang itu paling terkhusus, orang elit yang itu paling elit. Ya, jadi dalam bahasa hari ini intinya inti. Jadi orang khos al khos itu zikirnya adalah hu ya, kayak teman-teman itu lo bisa nggak? Jadi Allah itu sudah tanpa nama, sudah tanpa identitas, ya. Hari ini kenapa kok kita menyebut Allah? Ada agama Taoisme yang itu menyebutnya apa? Tao, ya. Sedangkan Tao itu sendiri itu kan seperti halnya balok yang itu belum terbentuk. Jadi balok yang belum terbentuk itu kan nggak bisa disebut. Berbeda dengan balok yang itu sudah diukir, yang itu sudah berbentuk kursi, meja. Itu kan sudah ada namanya, sudah ada identitasnya. Sedangkan tahu itu sendiri itu tidak ternama dan tidak teridentitas sebagaimana Tuhan. Makanya orang khos al-khawas ini, Tuhan itu sudah tidak ternama dan sudah tidak teridentitas. Makanya zikir mereka itu adalah hu, yang itu alatnya itu dengan hati, tapi hati yang paling terdalam, yang itu sifatnya sir al-sir, jadi rahasia yang paling rahasia. Sedangkan orang khos al-khawas ini, ketika dia berzikir dengan kalimat hu itu, ya bahasanya begitu ya, dirinya itu sudah panas, dirinya itu sudah hilang, sudah tidak ada lagi aku itu sudah nggak ada. Yang ada itu hanya Allah. Kayak teman-teman itu loh, saking jatuh cintanya sama ceweknya, itu seolah-olah merasakan
Kita pengen yang terbaik untuk dia. Kita pengen agar dia itu bahagia. Seolah-olah kita itu sudah tidak memikirkan diri kita. Artinya apa? Diri kita itu hilang. Diri kita itu nggak ada. Yang ada itu ya cewek yang kita cintai. Ini sebagaimana para sufi. Ketika berzikir dengan kalimat hu gitu ya, dirinya itu sudah nggak ada, dirinya itu sudah lenyap, sudah tiada. Yang ada itu ya hanya Allah. Kalau kita sudah bisa mencapai makom ini, maka syahadat kita itu murni ya. Karena apa? Ya karena hakikatnya itu kita itu nggak ada, alam semesta itu nggak ada, yang ada itu ya Allah ya. Ini adalah salah satu zikir untuk mencapai makom mukhosif ya. Kalau kita sudah bisa ke makom ketiga ya, levelnya khos al khawas, ya kita akan tersibak, jiwa kita itu sudah terbuka dan kita sudah bisa menangkap keagungan dan keindahannya Tuhan. Baru kita sadar ternyata kecantikan-kecantikan duniawi itu nggak ada apa-apanya. Yang kemarin kita tertipu dengan cinta-cintaan, sekarang kita sudah tidak tertipu. Hati kita sekarang sudah bisa jatuh cinta sama Allah. Oke, itu ya. Kita lanjutkan lagi. Ini ada awal suluk ya. Jadi sekarang ayo kita menyucikan batin kita. Sebagaimana di awal kemarin ya, untuk agar kita bisa masuk ke dalam wilayah tasawuf, yo jalannya alatnya itu yo dengan batin, dengan kolbu ya, bukan dengan bukan dengan akal atau bukan dengan jisim. Alatnya itu yo kolbu. Makanya katanya menurut Syekh Yusuf, kehidupan duniawi itu bukan untuk ditinggalkan, dan hawa nafsu itu tidak harus dimatikan ya. Jadi alam realitas ini yang kita duduki dan kita hidup di tengah alam semesta, kita nggak boleh meninggalkan 100% alam semesta. Iya teman-teman itu seorang sufi, tapi kan yo teman-teman butuh makan. Iya teman-teman itu hari ini wali, tapi yo butuh ngopi juga. Kan begitu, artinya apa? Teman-teman menjadi wali itu yo jangan menolak adanya duniawi. Jadikanlah duniawi yang ada itu sebagai kendaraan kita, sebagai alat kita untuk berjalan menuju Allah. Ya, jangan sampai kita itu diperalat oleh duniawi. Harusnya apa? Duniawi itu harus kita peralat, dan duniawi itu jangan sampai ada di atas kepala kita. Segala bentuk duniawi itu harus ada di bawah kaki kita. Karena apa? Manusia ini makhluk yang paling istimewa loh, yang ada di tengah alam semesta. Kok dunia itu ada di atas kepala kita? Yo level kita yo sekarang malah justru yang mulanya mulia sekarang malah turun drastis. Makanya ayo kita sadari kalau teman-teman seorang wali, ya teman-teman butuh duniawi. Dunia itu nggak boleh kita tinggalkan, tapi apa? Jadikan alat untuk menuju yaitu Tuhan. Misalnya teman-teman hari ini kaya, banyak uang, oh tak jadikan sebagai alat untuk sodakoh, untuk membantu orang lain. Misalnya teman-teman hari ini suaranya kok indah, ya sudah, dengan suara ini saya tak sholawat, biar mereka lebih mudah untuk jatuh cinta kepada Kanjeng Nabi ya. Jadi dulu itu ada seorang sufi namanya itu Nasruddin Hoja ya. Ini ada hubungannya dengan duniawi. Jadi teman-teman, kalau itu membeli bukunya Nasruddin Hoja, di sampulnya itu pasti ada gambar beliau dan ada gambar keledai. Dan lucunya beliau itu menunggangi keledai, tapi beliau itu menghadap ke belakang, tidak menghadap ke depan. Ini sebenarnya adalah metafor ya, memiliki makna semantik yang harus kita gali. Kenapa Nasruddin Hoja itu menghadap ke belakang? Artinya apa? Artinya duniawi itu yuk kita belakangi. Kenapa kok keledai itu kita tunggangi? Keledai ini adalah simbol dari duniawi.
Jadi apa? Keledai atau duniawi itu harus kita tunggangi. Posisinya harus ada di bawah kita. Kita jadikan alat untuk menuju ke Allah. Nggak boleh duniawi itu kita jadikan kiblat. Kiblat kita tetap yaitu adalah Allah. Termasuk apa? Katanya Syekh Yusuf Al-Makassari, di dalam diri manusia, walaupun manusia itu dianugerahi oleh Allah akal, kolbu, tapi manusia pun juga punya hawa nafsu, ya. Tapi kok kita rasanya kok pingin mematikan hawa nafsu, ya termasuk ya kita seolah-olah pingin bunuh diri. Jadi hawa nafsu itu nggak bisa dimatikan. Maka caranya apa? Kita harus mengendalikannya, kita harus mengontrolnya. Nggak boleh kita itu dikontrol oleh hawa nafsu. Harusnya apa? Kita sendiri yang itu mengontrol hawa nafsu dengan apa? Yaitu dengan jalan akal, dengan rasionalitas, ya. Waktunya makan yo makan, waktunya apel yo apel, begitu kan. Tapi kok kita tiap hari apel terus, ya. Ya artinya ya kita dikuasai oleh nafsu. Kita tiap hari kok, tiap jam kok makan terus. Ya artinya apa? Akal kita mati dan akhirnya kita dikuasai oleh nafsu. Dan kalau kita menyadari kalau nafsu itu nggak bisa kita bunuh, ya artinya apa? Ayo kita jadikan nafsu kita yang kita ajak bareng-bareng yaitu menuju ke Allah. Kan begitu. Nah, itu apa namanya perspektifnya Syekh Yusuf Al-Makassari. Sekarang kita menuju ke kesucian batin. Ayo, pertama apa? Untuk agar batin kita ini suci, biar nanti kita itu bisa kasaf, bisa melihat keagungannya Allah. Yang pertama, ayo kita mengosongkan diri dari sikap dan perilaku yang itu menunjukkan kemewahan duniawi. Maksudnya apa? Ayo kita hidup yang sederhana. Ya, mungkin teman-teman punya macam-macam, punya mobil, punya rumah, punya apartemen, tapi tetap ayo kita hidup yang sederhana. Maksudnya apa? Maksudnya kita nggak boleh pamer, kita nggak boleh sombong. Teman-teman misalnya apa, dikit-dikit apa buat story, ya. Nanti makan di McD buat story, besok makan di chicken buat story, besok neng apa neng Starbucks buat story. Itu kan menunjukkan kita itu masih sibuk dengan kemewahan duniawi, kita belum sederhana. Yo teman-teman silahkan makan yang enak-enak, minum yang mahal-mahal, ya, tapi tetap kita harus menguasai nafsu kita dan kita tahu posisi. Hidup yang sederhana itu apa? Hidup yang pas, hidup yang tidak dibuat-buat. Coba teman-teman dicermati, kalau hidupnya kok dibuat-buat, itu malah justru menyiksa diri kita, ya. Tapi kok justru hidup kita apa adanya, hidup kita tanpa banyak topeng-topeng, loh, itu malah justru hidup kita itu malah santai, malah tentram. Makanya yang pertama, untuk agar batin kita ini suci, ayo kita hidup yang sederhana, sebagaimana para wali, para sufi, termasuk pun juga para nabi. Walaupun mereka pengikutnya banyak, ya, tetap mereka hidupnya itu sederhana. Termasuk apa? Ayo kita membatasi serta mengendalikan dorongan nafsu. Sebagaimana tadi, selama masih kita dikuasai oleh nafsu kita, ya bagaimanapun batin kita ya masih kotor, ya. Batin kita nggak bisa bening, makanya jalannya yaitu gunakan akal untuk mengontrol jiwa, untuk mengontrol hawa nafsu yang itu mengajak dalam hal yang itu tidak dalam hal kebaikan. Makanya dengan akal ini kita bisa mengerem dan bisa mengegas, ya. Kalau kita bisa ini, yo insya Allah nanti apa batin kita suci. Termasuk katanya Syekh Yusuf Al-Makassari, untuk agar batin kita suci, ada 3 penyakit yang ada di dalam diri manusia. Penyakit yang pertama apa? Yaitu hasut, ya. Kita itu dengki kalau melihat teman-teman kita, tetangga-tetangga kita yang itu memiliki sesuatu yang itu tidak kita miliki. Ya kan, kayak misalnya teman-teman itu punya teman yang temannya itu
HP-nya baru, smartphone yang harganya 15 juta. Wah, teman-teman semalam itu langsung nggak bisa tidur. Wah, itu kan. Dan teman-teman itu langsung punya persepsi ya dalam hatinya itu seolah-olah mengharapkan kalau HP-nya itu rusak, HP-nya itu hilang. Artinya apa? Kita masih punya hasut, kita masih punya dengki. Jadi selama masih ada kedengkian di dalam diri kita, ya bagaimanapun kita nggak bisa menjadi yang namanya manusia yang sempurna, atau kita tidak bisa mendapatkan kasaf. Ya, jadi ayo, kedengkian apapun yang ada di dalam diri kita, ayo kita selesaikan, kita buang. Termasuk yang kedua ini penyakitnya manusia, yaitu riya. Kita itu senang pamer, ya. Kayak teman-teman menyadari nggak? Adanya media hari ini, laptop, ya, HP, fitur-fitur, aplikasi, termasuk pun juga filter-filter video, foto-foto yang mulanya biasa sekarang menjadi cantik, menjadi bening, itu sebenarnya untuk memenuhi hasratnya perempuan. Ya, laki-laki itu hanya sebagai sampingan saja. Sebenarnya itu diproduk, diciptakan untuk memenuhi hasratnya perempuan. Jadi perempuan itu pengen tampil cantik dan eksotis. Kalau teman-teman yang perempuan nggak percaya, coba dicek ya. Kalau misalkan diajak cowoknya kondangan, itu kan dandannya bisa 1 jam, bisa 2 jam, menghabiskan berbagai macam lipstick dan bedak ya. Padahal acaranya itu hanya 30 menit, tapi dandannya itu bisa 2 jam ya. Nanti gamisnya, nanti pakaiannya, nanti cara berkerudungnya macam-macam ya. Padahal apa kecantikannya yang dipersiapkan selama 2 jam itu bukan untuk dirinya, tapi untuk orang lain ya. Termasuk saya yang melihat kan merasa, wah kok cantik ya. Saya kan menikmatinya, sedangkan kalian sendiri yang perempuan itu kan tersiksa, harus menghabiskan bedak yang harganya sekian, harus membeli baju yang harganya sekian, dan berjam-jam. Itu hanya untuk saya, biar saya itu mendapatkan pemandangan yang gratis. Yo salah dewe yang itu punya sifat ria. Makanya ayo kita pelan-pelan, apa sih yang layak kita pamerkan? Sebenarnya nggak pantas loh sesuatu yang kita pamerkan kepada orang lain ya. Oke, itu penyakit yang kedua yaitu ria. Yang terakhir yaitu gibah ya. Jadi dalam bahasa hari ini itu disebut gosip. Kita sering dan suka membicarakan orang lain yang itu nggak ada orangnya. Termasuk kita menjelek-menjelekkannya, termasuk kita membuat wacananya sendiri, kita membuat berita-berita sendiri. Dan di situ kita itu bahagia dan senang. Yo selama kita masih punya karakter gibah, yo bagaimanapun yo batin kita yo nggak bisa suci, nggak bisa bening. Kalau jiwa kita nggak bisa bening, yo seolah-olah katanya Al-Ghazali tadi, cermin itu masih banyak kotoran. Kalau cerminnya masih banyak kotoran dan titik hitam, ya bagaimanapun cahaya yang dari Tuhan itu nggak bisa ditangkap oleh si cermin itu. Makanya kalau kita sudah menyadari ini, ada 3 penyakit yang luar biasa. Ayo kita pelan-pelan, jalannya kayak tadi, seperti halnya katanya Syekh Yusuf Al-Makassari, yaitu adalah Riyaduh Diniyah. Ayo kita mendidik jiwa kita pelan-pelan, yang itu secara konsisten dan istiqomah. Nggak bisa kita langsung hasut kita langsung hilang, itu nggak bisa. Riak kita langsung seketika 1 hari hilang, itu nggak bisa. Yo pelan-pelan. Oh, minggu kemarin kita itu membuat story yang tiap hari itu bisa mencapai 5, bahkan bisa sampai 10. Kita pelan-pelan kurangi. Saya tak membuat story sehari 2 saja. Nanti sudah mendapatkan 2 minggu, saya tak membuat story sehari 1 saja. Nanti kok sudah bisa 1 bulan, ya sudah, saya tidak sama sekali membuat story. Loh, itu malah jauh lebih aman. Dan kita hidup sederhana, dan kita itu apa? Terjauhi oleh sifat-sifat ria. Dan kita kan kadang berpikir, jangan-jangan kebaikan yang saya lakukan ya, ketika saya buat story, jangan-jangan itu malah terjebak oleh rasa ria. Kalau itu ria artinya ya ada sirik kecil yang ada di dalam diri kita.
Ya seperti halnya tadi, akhirnya ketauhidan kita itu nggak soheh dan nggak murni. Itu ya, itu penyucian batin. Ini terakhir, yaitu wujud Tuhan dan bayang-bayang. Jadi katanya Syekh Yusuf Al-Makassari, apa saja yang ada selain Allah sebenarnya itu nggak ada. Termasuk adalah diri kita. Diri kita itu sebenarnya nggak ada loh ya. Yang ada itu hanya Allah. Bahkan teman-teman dan seluruh isi yang ada di alam semesta sebenarnya itu nggak ada. Yang ada itu ya hanya Allah. Makanya ada sufi di abad 5 Hijriah, namanya itu Muhyiddin Ibnu Arabi, itu kan punya konsep mungkinul wujud dan wajibul wujud. Mungkin nul wujud ini ya makhluk, segala sesuatu yang itu diciptakan oleh Tuhan. Jadi kalau itu wujudnya mungkin, kita itu bisa ada dan bisa tidak ada. Jadi adanya kita itu bukan adanya itu tidak secara sendirinya. Tapi apa? Tapi kita itu diadakan oleh sesuatu yang ada yang lain. Makanya apa? Kita nggak boleh sombong karena keberadaan kita itu hanya mungkin. Kita bisa ada dan kita itu bisa juga tidak ada. Dan keberadaan kita itu bukan kehendak kita. Tapi apa? Kita bisa ada ya karena ada yang mengadakan, yaitu adalah Allah. Itu yang disebut katanya Muhyiddin Ibnu Arabi, yang disebut mungkinul wujud ya. Ada yang satu yang disebut wajibul wujud. Jadi wujud yang benar-benar ada, yang benar-benar hakiki, yaitu ya Tuhan itu sendiri. Sedangkan selain Tuhan, itu wujudnya tidak wajibul wujud, hanya sebatas mungkin. Ya, makanya dari situ wujud selain Allah itu hanya sebagai bayangan saja dari wujud yang berdiri. Yang berdiri sendiri yaitu adalah Allah. Sebenarnya alam semesta ini hanya bayangan. Kalau itu bayangan, ya artinya itu enggak hakiki. Yang hakiki itu ya wujud yang punya bayangan itu sendiri. Kayak teman-teman, kalau jalan yang itu ada di terik matahari, teman-teman kan punya bayangan. Dan bayangan itu enggak hakiki. Yang hakiki siapa? Yo diri kita itu sendiri. Sedangkan alam semesta ini yang ada termasuk manusia, yaitu yo bayangan itu. Ya, artinya apa? Enggak hakiki. Yang hakiki itu ya wujud al-haq, yaitu adalah manusia. Dan beliau ini apa? Punya analogi yang menarik ya dari Syekh Yusuf Al-Makassari, yaitu apa? Bayang-bayang seseorang itu bukan terwujud dengan sendirinya, melainkan wujud karena adanya orang itu sendiri. Kayak teman-teman tadi punya bayangan. Loh, bayangan itu tidak ada dengan sendirinya, tapi itu diadakan oleh teman itu sendiri. Ya. Jadi itu secara langsung ya. Kalau ada orang ya itu ya pasti punya bayangan. Tapi bayangan itu enggak hakiki, itu enggak mutlak ya. Dan bayangan itu tidak ada dengan sendirinya, tapi apa otomatis yaitu dari kita yang manusia. Mungkin kita ada di siang hari yang itu diterik matahari, kita bayangannya itu ada. Makanya apa? Yang ada itu adalah orangnya saja. Sekalipun bayangan itu terlihat dengan mata, walaupun itu bisa dilihat dengan mata, bisa dipoto ya, tapi itu enggak hakiki. Sebagaimana Tuhan yang hakiki itu ya wajibul wujud. Sedangkan alam realitas ini yang ada itu hanya bayangannya Allah ya. Jadi dalam dunia sufi itulah yang disebut tajalli. Allah itu menampakkan keindahannya, menampakkan keagungannya yang itu wujudnya alam semesta. Itulah yang disebut bayangannya Allah. Kalau itu bayangan, itu juga hakiki. Yang hakiki ya Tuhan itu sendiri yang maha baik, yang maha indah. Itu ya. Itu dari Syekh Yusuf Al-Makassari. Oke. Semoga bermanfaat dan kita sudah punya pandangan, setidaknya kita punya perspektif pandangan tentang tasawuf dari beliau. Tugas kita apa? Action ya.
Kalau kok kita membaca buku-buku sufi, membaca buku-buku tasawuf, kok hanya sebatas literasi, hanya sebatas wacana, ya bagaimanapun ya kita nggak bisa menjadi seorang wali atau seorang sufi. Karena seorang sufi bisa mencapai dirinya seorang sufi ya karena dia itu mengalaminya, karena dia menjalankannya, karena dunia tasawuf itu adalah dunia rasa. Makanya katanya Ibnu Arabi, jangan tanyakan apa itu cinta, tapi rasakanlah saja kehadirannya cinta. Sebagaimana tadi tasawuf, ya, untuk kita bisa mengalami keindahan-keindahan itu, jalannya itu rasakanlah saja. Ya, oke. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.